Aku Yadav, yang juga bernama asli Barat Kalicaran adalah seorang gangster dan pemerkosa yang terkenal kejam. Dia gemar meneror, melakukan berbagai kejahatan keji di kampung kumuhnya di Kasturba Nagar yang berada di luar pusat kota Nagpur, tanggal 7 November tahun 2022. Selamat datang di channel Bilal Bijak. Saya berharap Anda menemukan konten video ini menarik dan informatif. Jangan ragu untuk memberikan feedback dan komentar untuk membantu saya meningkatkan kualitas konten di masa depan. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Aku Yadav, yang juga bernama asli Barat Kalicaran adalah seorang gangster dan pemerkosa yang terkenal kejam. Dia gemar meneror, melakukan berbagai kejahatan keji di kampung kumuhnya di Kasturba Nagar yang berada di luar pusat kota Nagpur. Kejahatan pertama Yadav yang diketahui adalah pemerkosaan geng pada tahun 1991. Bersama dengan gengnya itu, Yadav menjadi termasyhur karena melakukan sejumlah aksi kejahatan termasuk pemerkosaan, pembunuhan, invasi rumah, hingga pemerasan, dengan korban kebanyakan dari kasta Dalit. Aksi kriminal itu ia lakukan selama 13 tahun, dan baru terhenti usai dia digebuki sampai mati. Saat berkiprah di dunia kejahatan, Yadav mencoba menciptakan kerajaan bisnis kecilnya. Ia memeras uang, mencelakai dan mengancam orang-orang yang melawannya. Selama hidup, Yadav membunuh setidaknya 3 orang. Dia kerap menyiksa dan menculik orang, menyerbu rumah, dan memperkosa lebih dari 40 wanita dan anak perempuan di bawah umur. Dia juga gemar menyuap polisi, memberi mereka uang, dan membelikan minuman. Akibat rayuan Yadav, polisi tidak hanya menolak untuk menghentikan kejahatannya, tetapi juga mendukungnya. Padahal, Yadav dan geng rekan-rekannya telah memperkosa gadis-gadis dengan usia paling muda 10 tahun. Pada satu kesempatan, Yadav dilaporkan telah mengarahkan gengnya untuk memperkosa seorang gadis berusia 12 tahun. Selama beraksi, Yadav mengira dia tidak akan tersentuh. Sampai pada tanggal 13 Agustus tahun 2004, Yadav tak bisa lagi berkutik. Hari itu, gerombolan besar yang terdiri dari hampir 200 wanita mendatanginya, tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan berdarah. Para wanita itu semuanya adalah korban Yadav. Menurut mereka, Yadav telah memperkosa wanita hanya sebagai alat untuk mengontrol para pria. Para wanita ini begitu kecewa, lantaran banyak yang telah melaporkan kejahatan Yadav ke polisi, tetapi justru yang diterima adalah guyonan. Alih-alih mendapatkan keadilan, para korban ditertawakan tepat saat melaporkan di kantor pihak berwenang. Digambarkan pula bahwa setiap kali seorang wanita mengeluh, polisi malah melapor ke Yadav, yang kemudian akan mengunjungi para wanita itu dan mengintimidasi mereka. Penjahat ini juga mengancam akan menyirami mereka dengan asam, memperkosa mereka lagi, atau melukai anggota keluarga mereka. Pada satu titik, seorang wanita bernama Usana Rayane, salah satu korban yang berulang kali dilecehkan oleh Yadav, meminta saudara iparnya untuk membantunya. Bersama-sama, mereka melangkahi polisi dan langsung mengadu ke wakil komisaris. Pejabat itu lalu menjanjikan tempat yang aman, dan bahwa polisi akan berangkat untuk menemukan Yadav. Warga, yang juga sudah jengah dengan ulah Yadav dan gengnya, bergegas beraksi. Bersamaan dengan itu, massa yang emosi menghancurkan rumah Yadav. Sementara Yadav mencoba menghindar, lari, dan berlindung di bawah ketiak para polisi. Berhubung Yadav kerap menyuap kepolisian, petugas menempatkannya ke dalam tahanan, dengan dalih untuk keselamatannya sendiri. Sehari setelah penangkapannya, Yadav ditetapkan untuk hadir di pengadilan. Namun, Narayane dan wanita lain yang mengikuti kasus itu harus menelan kekecewaan lagi. Mereka mendengar bahwa Yadav kemungkinan besar akan mendapatkan jaminan. Pada saat itu juga, kemarahan memuncak, dan para wanita ini memutuskan untuk mengadili Yadav sendiri. Berbekal pisau sayur, batu, dan bubuk cabai, sekitar 200 korban Yadav menyerbu gedung pengadilan. Saat Yadav berjalan melewati para wanita dan menuju pengadilan, dia sempat mengejek salah satu dari mereka. Yadav memanggilnya pelacur, dan mengancam akan memperkosanya lagi. Polisi yang mengawalnya tertawa. "Kita berdua tidak bisa hidup di bumi ini bersama-sama. Itu hanya kamu atau aku," kata wanita yang diejek Yadav, berkata sambil menangis. Kemudian, wanita itu mulai memukulnya dengan sandalnya. Dalam hitungan detik, wanita-wanita lain dengan cepat bergabung dengannya, melemparkan bubuk cabai ke wajah Yadav, dan merajamnya.
Batu-batu pun melayang mengenai kepala Yadav. Dengan pisau sayur, para wanita menusuk bagian manapun dari tubuh Yadav yang bisa dijangkau. Sementara Yadav dibantai, para pengawalnya kabur, khawatir ikut jadi korban amukan massa. Selama lebih dari 10 menit, Yadav diserang, dengan puluhan tusukan mendarat ke tubuhnya. Seorang wanita yang marah memotong penisnya. Itu tusukan tidak bisa dihitung. Bukannya kami semua duduk dan dengan tenang merencanakan apa yang akan terjadi. Itu adalah ledakan emosi. Para wanita memutuskan bahwa, jika perlu, mereka akan masuk penjara, tetapi pria ini tidak akan pernah kembali dan meneror mereka, kata Narayane. 15 menit kemudian, Yadav, yang berusia 32 tahun, mati, dengan jasad sampai tak bisa dikenali. Dalam sebuah foto, darah Yadav berceceran, menodai lantai marmer putih gedung pengadilan. Ketika polisi mencoba menangkap 5 wanita, sisanya memprotes. Segera, setiap wanita di daerah kumuh itu bertanggung jawab atas pembunuhan Yadav. Beberapa wanita ditangkap dan diadili, termasuk Narayane, meskipun pada tahun 2012 mereka semua telah dibebaskan karena kurangnya bukti. Meskipun pembunuhan Yadav tidak serta-merta membuat para wanita tenang, Narayane mengatakan bahwa apa yang terjadi di pengadilan, setidaknya akan membuka mata masyarakat terhadap kejahatan Yadav, dan kekuatan wanita. Setelah pembunuhan itu, mata masyarakat terbuka, kegagalan polisi terungkap. Itu membuat mereka kesal. Kami telah melakukan hal yang baik untuk masyarakat. Kami akan melihat apakah masyarakat akan membayar kami, kata Narayane. Kisah seorang preman, pembunuh berantai, sekaligus pemerkosa dari India bernama Aku Yadav, terus menjadi buah bibir warga dunia. Di balik kejahatannya yang luar biasa, Yadav menerima nasib akhir yang tidak pernah bisa dibayangkan. Sebuah ironi tersendiri karena penjahat berkuasa seperti Yadav justru akhirnya menerima ajal di tangan ratusan ibu-ibu India. Ia meregang nyawa setelah dikeroyok oleh setidaknya 200 wanita di tengah sidang pengadilan di distrik Nagpur, negara bagian Maharashtra. Tubuh Yadav ditikam sedikitnya 70 kali, dengan bubuk cabai serta batu dilemparkan ke wajahnya. Salah satu korban dilaporkan nekat mengiris penis Yadav. Tak heran, Netflix sampai melirik cerita hidup Yadav, menyiarkannya dalam sebuah film dokumenter, bertajuk Indian Predator, Murder in Courtroom, pada Jumat, tanggal 28 Oktober.